Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Wahyudi. Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman saya mengenai jaringan komputer. Yang akan saya rangkum yaitu revolusi komputer, jenis jaringan, topologi, dan OSI layer. Baik, saya akan masuk ke revolusi komputer. Revolusi komputer terdiri atas 4 generasi. Generasi pertama, perkembangan komputer pada masa ini adalah Electronic Numeral Integration and Computer yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas of Pennsylvania, terdiri dari 18.000 tabung vakum dan 70.000 resistor. Komputer ENIAC ini merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya hingga 160 kW. Selanjutnya generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor menggantikan vakum tabung di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Pada tahun 1958, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas, mengembangkan IC (Integrated Circuit) yang mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya dapat dipadatkan dalam chip. Selanjutnya generasi keempat, yaitu para ilmuwan. Mulai pada tahun 1970, penggunaan Large Scale Integration (LSI) yang disebut juga dengan nama Bipolar Large Scale Integration (LSI) merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian terpadu IC. LSI kemudian dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration (VLSI) yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Selanjutnya kita akan membahas namanya jenis jaringan. Jenis jaringan ini terdiri atas 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN di mana LAN ini adalah Local Area Network yang lokasi lingkupnya sekecil. Lalu MAN ini Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang lingkupnya lumayan besar, yakni antar kota. Sedangkan WAN adalah jaringan yang paling luas, lingkupnya hingga mencapai dunia. Perbedaan di antara ketiganya yang lebih menonjol adalah luas jaringannya, di mana LAN itu lebih kecil daripada MAN, MAN lebih kecil daripada WAN. Untuk perangkatnya, maka MAN dan WAN akan lebih membutuhkan perangkat yang lebih luas dari jangkauannya. Selanjutnya kita akan membahas topologi. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Yang pertama adalah topologi bus, di mana topologi bus ini jika jalur utama terputus, maka semua jaringan akan terganggu. Dan kelebihan dari topologi bus yaitu mudah dibuat dan murah hemat biaya. Selanjutnya adalah topologi ring, di mana topologi ring memiliki kelemahan. Jika komputer mengirim ke komputer lain, maka ia akan melewati komputer pada jalurnya. Kelebihan dari topologi ring ini adalah hemat kabel dan mudah dalam pelacakan. Selanjutnya adalah topologi star, di mana topologi star ini jika hub atau switch itu rusak, terganggu, maka jaringan akan terganggu. Tetapi kelebihannya adalah keamanan data yang sangat tinggi. Untuk topologi mesh, di mana semua komputer terhubung, maka membutuhkan biaya yang sangat besar. Jenis topologi ini sulit mengalami kegangguan
karena banyak sekali jalur-jalur yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah topologi tree, di mana topologi tree ini merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Jika kabel utama terputus, maka jaringan akan terganggu. Kelebihan topologi ini adalah mudah dalam penambahan node. Setelah membahas topologi, saya akan membahas OSI layer, di mana OSI layer yang merupakan singkatan dari Open System Interconnection adalah susunan jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan. 7 lapisan OSI layer tersebut adalah physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Yang pertama, physical layer. Lapisan yang berhubungan dengan fisik yang paling dekat dengan perangkat keras jaringan secara fisik, contohnya Ethernet, FDDI, TM. Yang kedua adalah data link layer, yang mana fungsinya pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana bit dikelompokkan menjadi frame, dan contohnya adalah logical link control dan media access control. Yang ketiga adalah network layer, yang mana fungsinya adalah membantu mendefinisikan alamat IP, membuat header, melakukan proses routing. Contohnya IP, RIP, ARP, RARP. Selanjutnya adalah transport layer, yang mana fungsinya adalah memecahkan data dalam paket-paket data kecil. Contohnya adalah Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Selanjutnya adalah session layer, yang mana fungsinya adalah mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi. Contohnya NetBIOS, RPC, dan socket. Selanjutnya adalah presentation layer, yang mana fungsinya adalah menerjemahkan data yang ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Contohnya adalah SMPT, SNMP, dan Telnet. Selanjutnya adalah application layer, yang mana fungsinya adalah sebagai pelepas dan penampil data dalam sebuah jaringan, menyajikan interface. Contohnya adalah TTP, FTP, DHCP. Selanjutnya, bagaimana OSI layer bekerja? Simak video berikut. Dari pengirim, data akan ditambahkan layer, dan bagi penerima, layer akan dicopot sesuai dengan layer masing-masing. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.